Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proyek saya Bahasa Isyarat Indonesia atau yang disebut dengan BISIndo. Nah, di sini saya membuat dua sistem. Yang pertama, sistem pengenalan huruf dan angka dan isyarat statik atau yang disebut dengan static site recognition. Nah, di sini inputannya berupa gambar atau image. Modelnya saya menggunakan Random Forest dan digunakan untuk mengenali huruf A sampai Z dan angka 0 sampai 9. Nah, yang kedua, sistem pengenalan kata isyarat atau yang disebut dengan Dynamic Sight Recognition. Inputannya berupa video atau urutan frame yang disebut dengan sequence, dan modelnya saya menggunakan bidirectional LSTM. Dan digunakan untuk mengenali kata isyarat seperti belajar, maaf, I love you, teman-teman, dan terima kasih. Yang pertama, dataset dan pre-processing. A, dataset huruf dan angka. Nah, di sini datasetnya dibuat sendiri menggunakan webcam. Artinya kamera laptop digunakan untuk mengambil gambar secara langsung. Lalu label yang digunakan berupa angka 0 sampai 9 berisi 10 kelas dan huruf dari A sampai Z berisi 26 kelas. Total kelas 36 kelas. Setiap gambar diambil terdiri dari 400 gambar dalam setiap kelas dan 400 gambar dikali 36 kelas. Total datasetnya adalah 14.400 gambar atau 14.400 dataset. Nah, yang selanjutnya tahap pre-processing. Pada tahap ekstraksi dataset dilakukan pre-processing. Yang pertama, membaca gambar. Yang kedua, mengubah BGR menjadi RGB. Di sini media pipe-nya menggunakan RGB. Dan yang ketiga, deteksi tangan menggunakan media pipe. Media pipe akan mencari tangan. Jika ditemukan, maka akan menghasilkan 21 landmark per tangan. Yang ketiga, normalisasi koordinat. Tujuannya menghilangkan pengaruh posisi tangan. Misalnya, tangan berada di kiri atau di kanan kamera, hasil fiturnya tetap hampir sama. Yang kelima, padding tangan kedua. Di sini, jika ada satu tangan, tangan kedua diisi dengan 0. Tujuannya supaya panjang fitur selalu sama. Dataset kata isyarat. Datasetnya dibuat menggunakan video dengan label belajar, maaf, I love you, teman-teman, dan terima kasih. Terdiri dari 5 kelas. Per kelasnya itu terdiri dari 50 video. 50 video dikali dengan 5 kelas, total 250 video atau 250 dataset. Setiap video terdiri dari 60 frame. 60 dikali 250 total 15.000 frame. Terdiri dari 20 FVP dan setiap video berdurasi 3 detik. Selanjutnya tahap preprocessing. Tahap preprocessing yang pertama resize. Tujuannya mempercepat proses media pipe. Yang kedua convert ke RGB karena media pipe-nya hanya menerima RGB. Yang ketiga deteksi landmark. Media pipe menghasilkan 21 landmark per tangan. Lalu wrist relatif tujuannya menghilangkan pengaruh posisi tangan. Yang terakhir dua tangan. Jika tangan kedua tidak ada, 63 angka 0 lalu ditambahkan. Yang kedua, metode yang digunakan dan akurasi. Pada huruf dan angka, saya menggunakan metode Random Forest karena 100 decision tree yang dapat bekerja sama. Masing-masing tree melakukan prediksi, lalu kemudian memvoting, lalu prediksi terbanyak menjadi hasil akhirnya. Mengapa saya menggunakan Random Forest? Karena Random Forest cepat, akurat, cocok untuk dataset yang menggunakan landmark, tidak membutuhkan GPU, dan mampu mengurangi overfitting. Kata isyarat. Arsitektur model dimulai dari data input berupa sequence yang terdiri dari 60 frame hasil ekstraksi media pipe. Lalu setiap frame memiliki 126 fitur yang merepresentasikan koordinat landmark kedua tangan. Selanjutnya data diproses oleh layer bidirectional LSTM dengan 128 neuron. Layer ini membaca urutan data dari arah depan dan belakang sehingga hubungan antar frame dapat dipelajari secara lebih lengkap. Outputnya kemudian diteruskan ke layer LSTM dengan 64 neuron untuk mempelajari pola gerakan secara lebih mendalam. Kemudian dilanjutkan ke layer LSTM dengan 33 neuron untuk merangkum informasi penting dari seluruh sequence. Hasil dari layer LSTM diteruskan ke dense layer yang berfungsi menggabungkan informasi sebelum proses klarifikasi. Terakhir, layer softmax menghitung probabilitas setiap kelas, kemudian kelas dengan probabilitas tertinggi dipilih sebagai hasil prediksi. Mengapa saya menggunakan LSTM? Karena data berupa urutan frame, lalu LSTM mampu mengingat informasi dari frame sebelumnya. Bagaimana API digunakan? API digunakan dengan yang pertama, web atau front end.
Proses dimulai dari web atau front-end yang digunakan oleh pengguna. Melalui web tersebut, pengguna dapat mengaktifkan kamera atau mengunggah gambar maupun video dengan bahasa isyarat. Jadi, pengguna memberikan input berupa gambar atau video bahasa isyarat melalui kamera atau dengan mengunggah file. Selanjutnya, data tersebut dikirim ke API yang dibangun menggunakan Flash atau Fast API. API menerima data kemudian memuat model yang telah dilatih sebelumnya. Sebelum dilakukan prediksi, data melalui tahap processing agar sesuai dengan format yang digunakan saat pelatihan model. Setelah itu, MediaPipe mengekstraksi landmark tangan menjadi fitur numerik. Fitur tersebut diproses oleh model machine learning atau deep learning untuk menghasilkan prediksi. Hasil prediksi kemudian dikirim oleh API dalam format JSON dan diterima kembali oleh web untuk ditampilkan kepada pengguna secara real time. Yang kedua, input gambar atau video. Selanjutnya, gambar atau video yang diperoleh dari kamera dikirim ke server melalui API menggunakan metode HTTP, misalnya POST. Yang ketiga, API, Flash atau Fast API. API berfungsi sebagai penghubung atau bridge antara web dan model machine learning. API menerima data dari web, kemudian meneruskannya ke proses prediksi. Yang keempat, load model. Setelah API menerima data, sistem memuat model yang telah dilatih sebelumnya. Yang kelima, pre-processing. Sebelum diprediksi, data harus diproses terlebih dahulu melalui tahap pre-processing. Yang keenam, ekstraksi landmark. Setelah pre-processing, MediaPipe mendeteksi tangan dan mengambil titik-titik landmark. Yang ketujuh, prediksi model. Fitur hasil ekstraksi kemudian dimasukkan ke dalam model. Yang kedelapan, hasil JSON. Setelah model selesai melakukan prediksi, hasilnya dikirim oleh API ke dalam web dalam format JSON. Yang keempat, bagaimana web atau sistem memproses input ke model. Pada sistem yang dibuat, web berfungsi sebagai antarmuka atau interface antara pengguna dengan model machine learning maupun deep learning. Pengguna cukup membuka aplikasi melalui browser, kemudian mengaktifkan kamera. Selanjutnya, seluruh proses pengenalan bahasa isyarat dilakukan secara otomatis oleh sistem hingga menghasilkan prediksi. Jadi di sini pengguna membuka aplikasi web browser dan melakukan bahasa isyarat di depan kamera. Kamera kemudian menangkap gambar atau video secara real time dan menghasilkan frame sebagai input sistem. Frame tersebut diproses pada tahap pre-processing agar sesuai dengan kebutuhan model. Selanjutnya, MediaPipe mendeteksi tangan dan mengekstraksi landmark menjadi fitur numerik. Fitur tersebut diproses oleh model machine learning atau deep learning, yaitu random forest untuk huruf dan angka, atau bidirectional LSTM untuk kata isyarat. Model menghasilkan prediksi berupa huruf, angka, atau kata peserta tingkat kepercayaannya. Terakhir, hasil prediksi ditampilkan kembali pada halaman web sehingga pengguna dapat melihat hasil pengenalan secara langsung. Lalu proses input pada sistem huruf dan angka. Karena model random forest hanya mengenali gambar tunggal atau single image, maka setiap frame dari kamera diproses secara langsung. Yang pertama, pengguna mengaktifkan kamera. Di sini pengguna membuka halaman web dengan menekan tombol start kamera, lalu webcam dimulai menangkap gambar tangan secara real time. Yang kedua, frame dikirim ke backend. Frame hasil kamera dikirim ke backend melalui API. Yang ketiga, tahap preprocessing gambar kemudian diproses sebelum masuk ke model. Yang keempat, ekstraksi landmark. MediaPipe mendeteksi posisi tangan. Setiap tangan menghasilkan 21 landmark. Kemudian semua koordinat dinormalisasikan terhadap titik minimum, sehingga posisi tangan tidak memengaruhi hasil prediksi. Jika hasil satu tangan terdeteksi, maka tangan kedua diisi nilai 0 atau padding. Yang kelima, tahap model random forest melakukan prediksi. Vektor fitur yang telah diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam model random forest. Model akan membandingkan pola landmark dengan data hasil pelatihan. Random forest terdiri dari 100 pohon keputusan atau decision tree. Setiap pohon memberikan prediksi. Prediksi yang memperoleh suara terbanyak menjadi hasil akhir atau majority voting. Tahap ke-6, hasil ditampilkan kepada web. Backend mengirimkan hasil prediksi ke web. Jadi pengguna atau user melakukan isyarat tangan di depan kamera. Selanjutnya, webcam menangkap gambar secara real time. Gambar yang diperoleh disebut dengan frame gambar, kemudian frame tersebut dimasukkan ke tahap preprocessing, yaitu mengubah format warna dari BGR menjadi RGB, agar dapat memproses oleh MediaPipe. Setelah itu, MediaPipe mendeteksi tangan dan menghasilkan titik-titik landmark. Landmark tersebut kemudian diubah menjadi 84 fitur yang berasal dari dua tangan. Masing-masing memiliki 21 landmark dengan koordinat X dan Y. Selanjutnya, 84 fitur tersebut
menjadi masukan bagi model random forest. Model membandingkan fitur dengan data hasil pelatihan dan menentukan kelas yang paling sesuai. Terakhir, hasil prediksi berupa huruf atau angka ditampilkan kembali pada halaman web secara real time. Proses input pada sistem kata isyarat atau bidirectional LSTM. Model LSTM tidak merespons satu gambar, tetapi memerlukan urutan gerakan tangan selama beberapa frame. Tahap pertama, kamera mengambil video. Saat pengguna melakukan gerakan bahasa isyarat, webcam menangkap gambar secara terus-menerus. Setiap frame dimasukkan ke buffer. Tahap kedua, preprocessing. Setiap frame diproses terlebih dahulu. Yang ketiga, ekstraksi landmark. MediaPipe mendeteksi 21 landmark untuk setiap tangan. Tahap kelima, prediksi oleh LSTM. Setelah buffer berisi 60 frame, seluruh sequence dimasukkan ke model. Selanjutnya, softmax menghasilkan probabilitas. Layer terakhir menggunakan softmax yang menghasilkan probabilitas setiap kelas. Yang ketujuh, hasil ditampilkan. Backend mengirimkan hasil prediksi ke web. Jadi, pengguna melakukan gerakan bahasa isyarat di depan kamera, webcam kemudian merekam gerakan tersebut menjadi rangkaian video yang terdiri dari 60 frame. Setiap frame masuk ke tahap preprocessing, yaitu dilakukan resize dan konversi warna menjadi RGB. Selanjutnya, MediaPipe mendeteksi landmark tangan pada setiap frame. Hasil deteksi menghasilkan 126 fitur, yaitu dua tangan dengan masing-masing 21 landmark yang memiliki koordinat X, Y, dan Z. Semua fitur dari 60 frame kemudian disimpan dalam buffer sequence sehingga membentuk satu rangkaian gerakan yang lengkap. Sequence tersebut menjadi masukan ke model bidirectional LSTM yang mempelajari pola gerakan dari arah maju dan mundur. Setelah itu, data diproses lagi oleh layer LSTM untuk mempelajari hubungan antar frame secara lebih mendalam. Pada layer terakhir, fungsi softmax menghitung probabilitas setiap kelas. Kelas dengan probabilitas tertinggi dipilih sebagai hasil prediksi. Terakhir, hasil prediksi berupa kata isyarat beserta nilai confidence ditampilkan pada halaman web. Berikut adalah tampilan websitenya yang dimulai dari angka 0 sampai angka 9. Huruf A sampai Z. Dan kata yang dimulai dari belajar, maaf, I love you teman-teman, dan terima kasih. Secara keseluruhan, sistem yang dikembangkan mampu menjadi solusi awal untuk membantu komunikasi menggunakan bahasa isyarat melalui teknologi berbasis kecerdasan buatan. Integrasi antara kamera, MediaPipe, model klasifikasi, serta antarmuka web memungkinkan proses pengenalan bahasa isyarat dilakukan secara real-time dan lebih mudah diakses oleh pengguna. Kedepan, sistem ini masih dapat dikembangkan dengan menambah jumlah kosakata Bisindo, memperbesar dataset, meningkatkan variasi pengguna dan kondisi lingkungan, serta mengintegrasikan model yang lebih kompleks agar akurasi dan kemampuan generalisasi sistem menjadi lebih baik. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.